apa nih? A atau Akang? Akang aja. Akang boleh. aja ya, emang identik sama Sunda. Iya betul. Datang Dari Cihara. Cihara, berarti di Lebak Selatan ya. Iya. Karena memang tema kita untuk hari ini adalah mengenai pelestarian lingkungan. Betul ya Kang ya? Iya betul. Hai Sama Podcast, senang sekali bisa kembali menyapa Anda di episode yang baru. Dan tentu saja di Podcast Multatuli kami selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang inspiratif dan juga patut untuk Anda simak. Dan di samping saya sudah ada Kang Irfan Budiono, betul ya Kang ya? Iya betul. Datang dari Cihara dan beliau berasal dari Lebak Selatan dan beliau ini adalah seorang pegiat pelestarian lingkungan, betul. Ngomong-ngomong nih ya sama podcast ya, Kang Irfan ini katanya juara tingkat 1 nasional untuk pelestarian lingkungan ya Kang ya? Iya betul. Diberikan langsung penghargaannya oleh Kementerian Desa. Ih keren kan? Itu baru salah satu narasumber yang kami hadirkan di podcast Multatuli yang inspiratif. Masih banyak sebenarnya, tapi tunggu satu-satu ya. Kita langsung tanya sama Kang Irfan. Kang, saya penasaran deh. Ini kan ternyata masih muda ya Pak ya, Kang Irfan ya, masih muda. Apa sih yang memotivasi Kang Irfan nih untuk terjun ke pelestarian lingkungan? Sebenarnya yang jadi motivasi itu kan di Lebak itu terutama di selatan memang banyak illegal mining dan itu terus menerus dari generasi ke generasi. Nah, sebentar, pertambangan ilegal. Pertambangan ilegal. Masih banyak di sana. Iya, terutama di desa saya di Desa Karangkamulian. Dan saya nggak mau generasi seterusnya itu menjadi terus ilegal gitu, menjadi mindsetnya illegal mining. Nah dari situ kita mulai membangun satu gerakan anak muda melalui komunitas. Gimana caranya kita merubah konsep tersebut di generasi selanjutnya gitu, biar nanti berubah yang tadinya ilegal menjadi orang-orang yang memang aware terhadap lingkungan gitu. Setuju. Gimana sih perasaannya waktu pas dapet juara 1 tingkat nasional tuh? Waktu dapet juara 1 sih kita bangga ya. Kenapa bangga? Karena memang selama ini perjuangan yang saya lakukan selama kurang lebih dari 2022 sampai 2025. Oh jadi dari 2022? Iya betul. Dari 2022 kan perjalanannya panjang. Nah itu di 2025 kita diapresiasi. Nah, jadi kita merasa bahwa perjuangan kita tidak sia-sia gitu. Wih, bangga dong ya. Masih bangga. Tapi ini kan tingkat nasional. Berarti kan ada beberapa daerah juga dong yang membawa pelestarian lingkungan mereka juga. Iya, banyak sekali dari berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Waktu itu bersaingnya sama mana saja? Kita bersaing dari Jawa Barat, kemudian dari Riau, dan beberapa provinsi lain yang memang mereka juga bagus-bagus banget gitu untuk kegiatannya. Yang paling berat Kang Irfan dari mana? Dari Jawa Barat. Kenapa? Karena kita tahu kan ada KDM ya. Jadi kita jadi itu kita berpikir wah KDM kan dengan konsep-konsep lingkungannya bagus. Nah kayaknya ini jadi saingan terberat dan benar dia menjadi juara 2 gitu. Oke, jadi juara 2 tapi alhamdulillahnya Lebak jadi juara pertama ya. Nah pengalamannya waktu untuk menyusun menyusun mungkin seperti makalah atau apa gitu ya ke sana, itu bagaimana penyusunannya? Kalau untuk penyusunannya sih kita menyesuaikan dengan apa yang aktivitas yang saya lakukan ya. Karena kan di Pemuda Pelopor Desa itu kita boleh membuat satu proposal, kemudian boleh kita membuat portofolio atau video dokumenter yang memang kita lakukan. Nah kalau saya waktu kemarin bikin portofolio terkait tentang aktivitas-aktivitas yang saya lakukan dari 2022 sampai 2025. Nah kita catatkan yang paling besar itu apa? Dampak sosial sama dampak ekonominya sebenarnya gitu. Waktu kapan sih berlangsungnya ini kompetisinya ini? Di bulan Mei itu mulai pendaftaran, kemudian sampai Agustus. Info dari mana? Kok bisa kepikiran mau ikut gitu? Kalau infonya sih kita ditawari sama pendamping desa waktu itu, kebetulan guru saya juga. Katanya daftar ini nih. Siapa tahu dapat karena kegiatan kita udah bagus banget kan, banyak aktivitas tapi tidak kita banyak rekamannya tapi tidak coba kita ikut lombakan. Awalnya sih saya tuh nggak pede banget ya, kayaknya gak dapet dah ya, tapi gak apa-apa sih ikutan aja gitu. Tapi akhirnya ternyata alhamdulillah gitu.
Kang Irfan tahu nggak sih penilaiannya apa aja sih dari kementerian ini bisa jadi masuk juara tuh penilaiannya dari mana? Lebak tuh lebih unggul dari apanya gitu daripada pesaing-pesaing yang lainnya? Penilaiannya itu kan cuman sebenarnya kuncinya itu cuma dua, ya satu dampak sosial, yang kedua dampak ekonomi. Karena kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di komunitas itu kita lebih cenderung pada dampak sosial dan ekonominya. Jadi kita melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat dari mulai kan kita banyak aktivitasnya penanaman mangrove sama pandan laut. Betul. Dan juga kakao. Nah dari penanaman pandan laut dan kakao ini kita melibatkan masyarakat untuk melakukan kegiatan pembibitan. Dan dari situlah tercipta perekonomian, perekonomian masyarakat, dan ini yang menjadi nilai plus selain kita dampak sosialnya bisa mengajak ribuan pelajar selama 4 tahun itu. Selain ribuan pelajar kita juga menanam banyak pohon gitu sih. Oke, di mana waktu itu kompetisinya, Kang? Kalau kompetisinya kan di nasional ya. Tapi kalau yang kita daftarkan itu aktivitasnya di Desa Siturgen. Oke. Jadi waktu itu perhelatan acaranya gimana tuh? Kita karena sekarang ada efisiensi ya, jadi kita seleksi nasional itu online. Online. Ya, Zoom meeting. Jadi tidak offline karena memang ada keterbatasan anggaran juga ya, efisiensi gitu. Tapi waktu pas disebutkan juara pertama Kabupaten Lebak, aduh gimana perasaannya sekali lagi? Saya sedikit merinding nih karena tingkat nasional ya. Ya pasti bangga lah, bangga ya? Orang tua bangga, kemudian teman-teman di tim juga bangga karena selama ini perjuangan kita yang udah kita lakuin panjang banget, akhirnya sampai di titik yang mungkin kami semua nantikan gitu sebenarnya. Walaupun sebenarnya kita ada capaian bukan pemuda pelopor desa. Iya, oke. Gitu. Tapi alhamdulillah ini jadi target awal kita udah tercapai gitu. Kang Irfan, saya lihat-lihat sih katanya Kang Irfan juga foundernya komunitas peduli Pantai dan Laut. Jadi selain melestarikan lingkungan sekitar yang ada di sana, Kang Irfan juga aktif di dalam komunitas itu atau memang gimana Kang Irfan? Kalau bagi-bagi kegiatannya. Kalau kita itu sebenarnya yang saya daftarkan di Pemuda Pelopor Desa itu adalah bagian dari kegiatan kita di komunitas. Karena saya membentuk komunitas dan komunitas ini menjadi tolak ukur untuk kegiatan-kegiatan yang saya lakukan gitu. Tapi saya rekam, saya tulis semua kegiatannya, aktivitasnya. Karena yang kita ajukan itu di Pemuda Pelopor Desa itu kan pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas. Betul. Nah, itu yang menjadi nilai plusnya sebenarnya. Oke. Ada nggak sih inspirasi ataupun tokoh yang mungkin melatar belakangi kegiatannya Kang Irfan ini? Kalau tokoh inspirasinya itu Baduy sebenarnya ya. Karena saya waktu itu di tahun berapa ya, waktu saya SLTA, ya SMA, itu saya pergi ke Baduy dan saya merasakan kok Baduy indah banget gitu kan. Kayaknya bisa deh di wilayah kita walaupun sekarang udah mulai rusak, kita perbaiki seperti halnya di Baduy gitu biar bisa menyelaraskan kehidupan dengan alam gitu kan. Dan itu yang bikin saya makin termotivasi. Orang Baduy juga ratus-ratus tahun bisa merawat alam. Betul. Kenapa kita gak bisa gitu? Kenapa kita gak bisa? Orang Baduy aja bisa ya. Jadi Pak Multatuli sama podcast ini memang sangat inspirasi sekali ya untuk kita semuanya untuk melestarikan lingkungan gitu. Kang Irfan, tadi kan sempat ada kalimat bahwa Kang Irfan juga mengajak masyarakat sekitar ya. Ini bagaimana cara Kang Irfan untuk mengajak masyarakat ataupun mungkin para pemuda-pemudi di sana untuk ikut serta melestarikan lingkungan? Kalau untuk mengajak itu kan sebenarnya awalnya kan banyak semacam kayak penolakan ya, yang namanya ditolak juga? Ada penolakan, banyak sekali. Jadi saya ngajak anak-anak muda di sekitaran rumah saya ajak ayo gabung di komunitas. Ngapain sih, gak ada gunanya kan, gak ada manfaatnya. Nah setelah semakin lama kemudian mereka tahu bahwa ke komunitas kita banyak program yang masuk. Nah dari situ mereka mulai kayak pengen ikut ya. Kalau kita nggak boleh, sekarang kita udah kenapa dulu waktu kita ajak gak mau, sekarang udah besar kan dia baru pengen ikut, gak bisa kata kita. Nah tapi dari situ kita sebenarnya
ada trik-trik ya. Kita bagaimana kegiatan yang kita lakukan ini dengan anak muda itu selaras. Kayak misalkan anak muda kan banyak yang suka main. Betul. Nah, kita aktivitasnya ya kita bawa mereka main tapi main yang positif gitu, kayak clean up gitu, sambil main di pantai, kemudian kayak kemah edukasi konservasi. Nah, ini hal-hal yang menyenangkan bagi anak desa, bagi pemuda dan bagi masyarakat. Nah, itu yang kita lakukan. Oke, jadi intinya kita melestarikan lingkungan, tapi Kang Irfan mengemas acara itu dengan semenarik mungkin, sepersuasif mungkin supaya teman-teman generasi muda terutama ya bisa ikut tertarik seperti itu ya. Ada nggak sih aktivitas rutin yang biasa dilakukan oleh komunitasnya Kang Irfan ini? Kalau untuk aktivitas rutin kita memang ada program dalam 2 tahun sekali, itu ada kemah edukasi konservasi yang itu memang fokus pada kegiatan pelestarian lingkungan, kemudian dasar-dasar konservasi dan bagaimana caranya peran anak muda itu untuk menjaga lingkungan itu seperti apa gitu. Tapi ada kegiatan-kegiatan memang yang rutin kita lakukan kayak penanaman mangrove, kemudian clean up, dan yang sekarang kita sedang kembangkan itu ada penanaman kakao untuk mendukung pertanian berkelanjutan di desa. Gitu. Bagaimana caranya desa itu punya produk yang bagus, tapi ini juga bagian upaya kita mengalihkan mata pencaharian masyarakat yang tadinya tambang ilegal ke pertanian gitu. Coba kita alihkan ke sana. Tambang ilegalnya sekarang sudah mulai berkurang? Sekarang sudah mulai berkurang karena banyak memang masyarakat yang udah melakukan aktivitas perekonomiannya di pesisir, kayak jualan dan lain sebagainya gitu. Mungkin udah mulai sadar juga gitu. Oke. Kang Irfan, ada nggak sih tantangan paling sulit ketika ketika menggerakkan masyarakat untuk melestarikan lingkungan ini? Yang paling sulit itu adalah kita tahu kan masyarakat itu kan segala sesuatunya pengen yang instan, pengen yang gratis, betul. Nah, kita coba lakukan hal itu, kita arahkan masyarakat kepada hal-hal yang seperti itu yang biasa mereka lakukan. Nah, kita dari untuk biar masyarakat itu mereka tergerak ya, kita bikin program-program yang sifatnya gratis, kayak misalkan pembagian bibit kakao gratis kan. Nah, itu kan bagi mereka, oh kita tinggal nanam kok gitu. Itu keuntungannya buat kita. Nah, itu yang menjadi hal yang kita lakukan biar tidak terlalu berat banget tantangannya gitu dalam mengatasi permasalahan di kegiatan konservasi gitu. Oke. Kalau semisal dari pemerintah atau dari instansi-instansi setempat gitu, ada nggak sih yang mendukung Kang Irfan ini? Kalau di awal gerakan sih nggak ada ya. Kalau di awal gerakan kita jadi solo karir aja nih. Solo karir aja. Di awal tahun kita di 2022 solo karir. Nah, setelah 2023 baru saya ada kegiatan dengan Telkom kan. Dari situ mulai kebuka pemikiran-pemikiran dan NGO mulai banyak yang masuk, kemudian pemerintah juga mulai mendukung aktivitas yang kita lakukan karena memang mungkin positif ya gitu, dan dari situ kita mulai gerakannya makin intens gitu. Oke. Kalau menurut Kang Irfan sendiri ya, Kang Irfan ngerasa nggak sih dari pelestarian lingkungan ini ada nggak sih hubungannya dengan pembangunan desa di sekitar sana? Ada banget. Ada banget. Ya, sangat. Pede loh jawabnya, ada banget. Sangat memang berkesinambungan gitu. Ya, oke. Karena kan konsep konservasi itu dengan pembangunan berkelanjutannya baik pertanian kemudian perekonomian itu sangat ada kesinambungan sebenarnya. Tergantung dari kita memaknainya itu seperti apa. Oke, kalau semisal tadi kan saya tanya instansi ataupun pemerintah yang di pusat ya. Kalau di pemerintah desanya sendiri mendukung? Kalau di desa sih baru mendukung itu baru kemarin dapat pengumuman pemuda pelopor. Sebelumnya saya pernah ke desa, saya menawarkan coba dong bikin program-program lingkungan yang kiranya bermanfaat. Jangan misalkan kita bikin program bantuan sosial hal-hal yang kayak bantuan buat BLT kayak gitu kan. Nah itu kan instan sekali dapat udah hilang. Coba kita bikin program pertanian yang memang nanti suatu saat itu bisa sustainable kata saya. Saya udah tawarkan kakao nih.
ya bukan ditolak sih, nggak Nggak direspon. ditanggapi, iya. Nah, Nggak ditanggapi gitu. tidak direspon, tapi lama kelamaan direspon juga ya setelah melihat hasilnya begitu Kang Irfan. Iya, tapi baru-baru tahun ini katanya ini ada anggaran buat kegiatan ini nih. Oh ya udah. Ini kalau semisal melihat kalau menurut Kang Irfan ya, untuk masyarakat yang ada di sekitar sendiri gitu, gimana sih peran keterlibatan mereka secara langsung? Apakah mereka antusias ataukah mereka hanya ntar aja deh ikutannya gitu? Gimana di sana? Kalau untuk saat ini sangat antusias banget ya. Oh, udah antusias ya. Dari 2 tahun terakhir mereka antusias banget, banyak pengen yang ikut dan kita libatkan masyarakat. Kenapa? Karena kita juga ingin melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi gitu. Nah, alhamdulillah sih sekarang banyak masyarakat kadang-kadang kapan ada program pembibitan lagi gitu kan? Karena memang mulai bertanya karena mereka mendapatkan dampak ekonominya kerasa bagi mereka gitu. Karena kita kalau pembibitan pandan laut kan kita penanaman sekali menanam 4.000. Nah, dan itu memang kita beli ke masyarakat itu ya kalau dikalkulasikan satu bibit 5.000 kan lumayan gitu kan. Itu jadi ada peningkatan perekonomian. Gitu. Kang Irfan, kita bicara nominal ya. Sejauh ini sudah berapa banyak nominal-nominal yang Kang Irfan dapatkan bantuan-bantuan dari pemerintah atau mungkin dari instansi-instansi gitu? Kalau dihitung ya dari 2022 sampai sekarang 2025 ya kita sudah dapat pendanaan itu ya di angka 250 juta. Gitu. Pak, tepuk tangan dong! 250 juta keren banget ya. Dari awalnya mungkin 0 rupiah, hanya bergerak dengan ya udah deh pokoknya bergerak aja dulu gitu ya Kang Irwannya sampai sekarang sudah dapat pundi-pundi rupiah itu. Tapi dari nominal itu di Kang Irfan dibelanjakan ke bibit-bibit gitu Kang Irfan ya. Semua uang yang kita dapatkan kita habiskan buat kegiatan konservasi. Ada yang misalkan ke pembibitan karena kita mangrove itu yang udah kita tanam selama dari 2022 sampai 2025 kemarin itu ada 20.000 pohon, kemudian pandan laut ada sekitar 5.000, kemudian kakao ya ada sekitar 500, kemudian ada memang aktivitas-aktivitas kegiatan kemah konservasi yang fokus pada kegiatan literasi, konservasi lingkungan gitu. Selain itu juga memang ada kegiatan-kegiatan pelatihan semacam kayak pelatihan kebencanaan yang melalui aplikasi dan lain sebagainya gitu. Kang Irfan nggak mungkin dong bergerak sendiri. Iya. Ada berapa banyak yang di komunitas saat ini yang sudah aktif? Kalau yang sudah aktif di komunitas kita pengurus inti ada 10 orang. Ada 10 orang. 10 orang. Kemudian dibantu dengan relawan ya, volunteer di setiap aktivitas karena kita tiap tahun itu ada kegiatan-kegiatan besar ya kita rekrut volunteer. Nah baru ya kurang lebih ada sekitar 25 orang sih. Ada nggak sih dari daerah lain yang belajar ke Kang Irfan? Sejauh ini belum ada. Belum ada. Walaupun memang ada sebenarnya ada yang kayak pengen bikin pengen belajar kemudian ada pengen kita bikin kantor dong di Pandeglang di mana kata kami belum siap karena kita belum punya anggaran yang besar. Khawatir kan kegiatan-kegiatannya nanti terhenti gitu. Kalau volunteer dari jauh pernah? Kalau volunteer dari jauh pernah. Pernah ya? Oke. Dari mana paling jauh volunteer? Paling jauh itu ya dari Cilograng. Dari Cilograng. Jadi dari kecamatan yang terdekat aja sih sebenarnya. Oke. Kalau semisal saya tanya agak sedikit mendalam, nggak apa-apa ya? Iya. Kang Irfan, ada nggak sih dari Kang Irfan niat untuk memperluas langkah ini, melestarikan lingkungan ini? Apakah mau jadi jago kandang saja di Cihara saja gitu ya? Atau mungkin memang next project kayaknya kita ke wilayah lain deh gitu. Ada nggak? Sebenarnya ada harapan seperti itu. Cuman tadi kita pengen memperluas wilayah ya untuk kegiatan konservasi. Cuman memang ya tadi kita ada keterbatasan di operasional gitu, di operasional karena memang tadi ketika kegiatan konservasi itu kan kita ngumpulin pelajar ya harus kita kasih makan. Nggak bisa kita hanya minta bantuan mereka buat nanam tapi nggak kita kasih feedbacknya kan. Kasian juga kan anak-anak orang gitu
udah menanam, nggak kita kasih makan. Nah, itu yang kita pikirkan sampai saat ini. Mm-mm. Walaupun memang ketika memang nanti ke depan mungkin ada pembiayaan yang besar gitu, ada anggaran yang masuk besar, nah itu bisa aja sih sebenarnya. Oke. Kita bicara 10 atau 20 tahun ke depan ya. Hmm. Jadi gimana kalau menurut Kang Irfan 10 atau 20 tahun ke depan ini, apakah lingkungan kita akan semakin hijau ataukah malah semakin buruk, Kang Irfan? Kalau melihat kondisi yang sekarang ya. Kalau melihat kondisi yang sekarang, kalau memang tidak kita lakukan pencegahan dari hari ini, kami berpikir bahwa lingkungan kita akan semakin buruk sebenarnya. Ya, kenapa? Karena banyak persoalan-persoalan lingkungan dan isu-isu lingkungan di wilayah kita juga ya di Lebak yang memang belum sampai saat ini belum dapat terselesaikan dengan baik gitu. Dan ini tentunya akan berdampak buruk sebenarnya dalam 10 tahun ke depan gitu. Tapi kalau misalkan hari ini kita lakukan pencegahan sejak dini, terutama di regenerasi ya, karena kita di komunitas juga fokus pada anak-anak muda, anak-anak SMA, anak-anak SMP untuk merubah mindset mereka, itu untuk merubah mindset mereka, menghentikan mindset mereka yang illegal mining tadi menjadi orang-orang yang aware terhadap lingkungan gitu. Oke. Jadi dimulai dari langkah yang kecil ya, sahabat podcast ya. Bukan tidak mungkin 10 atau 20 tahun ke depan lingkungan kita akan semakin hijau ya. Kang Irfan, buat Kang Irfan sendiri ya, penghargaan pelopor desa ini kan juara 1 nih, sudah tingkat nasional. Apakah ini sudah menjadi pencapaian tertinggi atau masih ada pencapaian-pencapaian yang ingin Kang Irfan raih gitu? Sebenarnya ini baru awal. Ini baru awal. Ini baru awal dari kita di Pemuda Pelopor Desa ini, karena memang target kita itu satu sebenarnya sih. Kalpataru. Udah lama ya? Iya. Kalpataru itu ya? Terakhir bukannya Kabupaten Lebak itu pernah dapat Adipura ya? Betul ya? Oke. Kalpataru kita belum ya? Oke, terus? Selain itu ada memang jejaring internasional yang ingin kita peroleh sebenarnya di kegiatan lingkungan ini, karena ini nanti akan berdampak pada kehidupan masyarakat juga sebenarnya. Oke. Jadi arti dari penghargaan pelopor desa untuk juara 1 tingkat nasional ini bagi Kang Irfan masih langkah awal ya, karena ingin ada capaian-capaian yang diraih lagi. Kang Irfan, ada nggak sih pesan yang mau Kang Irfan sampaikan untuk generasi-generasi muda mengenai pelestarian lingkungan ini? Boleh dong disampaikan. Kamera yang di tengah. Buat anak-anak muda di Lebak Selatan, kita terus konsisten untuk kegiatan pelestarian lingkungan, karena kami dan kita harus percaya bahwa ketika kita berbuat baik kepada alam, maka alam akan membalas kebaikan kita. Nah, saya harap kita jangan pernah berkecil hati walaupun kita berada di desa. Sebenarnya orang-orang desa itu adalah orang-orang yang pintar. Kenapa? Dan kita harus merasa beruntung bahwa kita berada di desa. Kenapa? Karena kita bisa memanfaatkan potensi yang ada, memanfaatkan sumber daya yang ada untuk pengelolaan kehidupan antara alam dan manusia yang berkelanjutan gitu. Cakep banget. Saya kutip ya. Setuju sekali sama podcast, ketika kita berbuat baik kepada alam, alam pun akan berbuat baik kepada kita. Kang Irfan, terima kasih loh. Senang sekali bisa berbincang dengan Kang Irfan. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi anak-anak muda yang nanti akan menonton episode kita yang hari ini ya. Sahabat podcast, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya bincangkan dengan Kang Irfan ini bisa bermanfaat untuk sahabat podcast dan bisa menjadi inspirasi untuk kita semuanya, bahwa jangan lupa untuk tetap melestarikan lingkungan. Bermula dari langkah kecil saja, nggak usah jauh-jauh lah. Sekitar rumah aja dulu ya. Saya ucapkan terima kasih untuk Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia dan juga untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak dan DA Museum Multatuli tahun 2026. Sampurasun. Kang Irfan diminum dulu. Capek kan habis minum.